Di sebuah desa kecil di tepi hutan Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang gadis kecil bernama Humairah. Ia adalah anak yang ceria dan penuh kasih sayang, tetapi takdirnya penuh kesedihan. Orang tuanya meninggal dunia dalam kebakaran yang menghancurkan rumah mereka, meninggalkan Humairah sendirian di dunia ini. Penduduk desa yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, tidak ada yang mau merawatnya. Beberapa menganggapnya sebagai pembawa sial, sementara yang lain merasa bahwa anak yatim piatu hanyalah beban. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang dingin, mereka membawa Humairah ke tepi hutan dan meninggalkannya di sana, berharap alam sendiri yang akan menentukan nasibnya. Humairah yang masih kecil tidak tahu kemana harus pergi. Ia menangis, tubuh kecilnya menggigil dalam gelapnya hutan yang dipenuhi suara-suara misterius. Malam semakin larut, dan Humairah mulai lelah. Dengan langkah goyah, ia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya terjatuh di antara akar pohon besar. Saat ia hampir kehilangan kesadaran karena kelaparan dan dingin, ia mendengar suara langkah-langkah pelan di antara semak-semak. Dari bayang-bayang pepohonan, muncullah seekor serigala hitam kecoklatan. Tubuhnya besar, dengan bulu yang tebal dan mata kuning yang bersinar di bawah cahaya bulan. Humairah terlalu lemah untuk merasa takut. Ia hanya bisa menatap serigala itu dengan mata penuh air mata dan berbisik, "Tolong, jangan sakiti aku." Serigala itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia mendekat dengan hati-hati, mengendus tubuh kecil Humairah, lalu menjilat pipinya dengan lembut. Dengan penuh kasih sayang, serigala itu berbaring di sampingnya, membiarkan tubuhnya yang hangat melindungi gadis kecil itu dari dinginnya malam. Malam itu, Humairah tertidur dalam kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan orang tuanya. Keesokan paginya, ketika Humairah terbangun, serigala itu masih ada di sana. Dengan penuh kasih, ia mendorong gadis kecil itu dengan hidungnya, seolah memberi isyarat untuk mengikutinya. Sejak hari itu, Humairah hidup bersama serigala, yang kemudian ia beri nama Biru, karena matanya yang mengingatkannya pada laut di kampung. Halamannya biru membawa Humairah ke sarangnya yang tersembunyi di dalam gua di tebing hutan. Di sana, ia diajarkan cara bertahan hidup. Biru menunjukkan tanaman yang aman untuk dimakan, mengajari Humairah cara menangkap ikan dengan tangan kosong, dan bagaimana mengenali jejak binatang buas di hutan. Humairah belajar berbicara dalam bahasa alam. Ia memahami auman rendah Biru sebagai tanda bahaya, geraman pelannya sebagai tanda peringatan, dan sentuhan lembutnya sebagai tanda kasih sayang. Hari demi hari berlalu, dan Humairah tumbuh menjadi seorang gadis yang tangguh. Ia bisa berlari dengan lincah di antara pepohonan, mendaki batu terjal seperti seekor serigala, dan mendengarkan suara angin untuk mengetahui arah datangnya hujan. Namun, meskipun ia bahagia di hutan, ada kalanya ia duduk di bawah bulan, memeluk bulu lebat Biru dan berbisik, "Aku masih merindukan ibu dan ayah." Biru akan menjilat wajahnya, seolah-olah berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendirian." Suatu hari, hutan yang damai diguncang oleh suara-suara asing. Humairah dan Biru yang sedang berburu di tepi sungai mendengar suara langkah kaki dan percakapan manusia. "Ada serigala besar di sini," kata salah satu pria bersenjata. "Jika kita menangkapnya, kita bisa menjual bulunya dengan harga tinggi." Humairah merasa tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa manusia tidak akan pernah memahami hubungan antara dirinya dan Biru. Baginya Biru adalah keluarga. Tetapi bagi mereka, Biru hanyalah hewan buruan. Ia segera menarik tangan Biru dan berkata dengan suara penuh ketakutan, "Kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat lari, para pemburu menemukan mereka. Mata mereka membelalak melihat seorang gadis manusia berdiri di samping serigala besar yang tampak buas. "Anak ini hidup dengan serigala," salah satu dari mereka berteriak. Mereka mengangkat senjata, siap menembak. Ketika suara tembakan pertama terdengar, Biru melompat ke depan, berdiri di antara Humairah dan para pemburu. Ia menggeram keras, memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Namun, manusia tidak peduli. Satu tembakan lagi dilepaskan.
Humairah berteriak, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Peluru mengenai tubuh biru. Serigala itu terhuyung, tetapi tetap berdiri tegak. Dengan sekuat tenaga, ia menerjang ke arah para pemburu, menciptakan kesempatan bagi Humairah untuk berlari. Dengan air mata mengalir deras, Humairah berlari secepat yang ia bisa. Ia mendengar suara perlawanan biru, suara geraman terakhirnya yang mengguncang hutan. Namun ketika Humairah akhirnya berhenti dan berbalik, semuanya telah berakhir. Biru terbaring di tanah, napasnya melemah, bulunya yang indah kini berlumuran. Darah. Humairah berlari kepadanya, menangis memeluk tubuh besar yang selalu melindunginya. "Lari Humairah, Biru! Tolong jangan pergi, aku tidak bisa tanpamu." Biru menatapnya dengan mata yang mulai redup. Dengan sisa kekuatannya, ia menjilat wajah Humairah untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya menutup matanya untuk selamanya. Humairah meraung dalam kesedihan, suara tangisannya menggema di seluruh hutan. Setelah kepergian Biru, Humairah tidak pernah kembali ke dunia manusia. Ia tinggal di dalam hutan, menjaga tempat yang pernah ia bagi dengan sahabatnya. Penduduk desa mulai menyebutnya penjaga hutan Sulawesi Tenggara. Mereka percaya bahwa ketika angin malam berhembus melalui pepohonan, itu adalah suara Humairah yang masih mencari sahabatnya. Dan setiap kali bulan purnama bersinar terang di atas hutan, mereka melihat bayangan seorang gadis berjalan di antara pepohonan, ditemani oleh bayangan serigala besar. Orang-orang berkata bahwa Humairah dan Biru tidak pernah benar-benar berpisah, mereka hanya berjalan di dunia yang berbeda, tetapi hati mereka akan selalu terhubung. Setelah kehilangan Biru, Humairah menghabiskan hari-harinya merawat hutan yang telah menjadi rumah mereka. Ia semena kembali ke desa, karena dunia manusia telah meninggalkannya sejak lama. Ia menanam bunga di tempat Biru beristirahat untuk selamanya, di bawah pohon besar di tengah hutan. Setiap hari ia duduk di sana, berbicara seolah-olah Biru masih mendengarkan. "Aku masih di sini, Biru. Aku akan menjaga hutan ini, seperti yang selalu kamu lakukan." Seiring waktu, cerita tentang gadis serigala mulai menyebar. Penduduk desa yang pernah membuangnya kini mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mendengar kisah tentang gadis yang dibesarkan oleh serigala yang melindungi hutan lebih baik daripada manusia manapun. Perlahan, mereka mulai menghormati Humairah. Mereka berhenti berburu di hutan itu dan menyebutnya sebagai hutan biru untuk mengenang sang serigala yang telah mengorbankan hidupnya demi gadis yang ia cintai seperti anaknya sendiri tahun-tahun berlalu. Humairah tumbuh menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Ia tetap tinggal di hutan, berjalan di antara pepohonan dengan langkah yang ringan, seperti bayangan serigala yang masih menemaninya. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuhnya mulai melemah. Pada suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Humairah berjalan ke tempat peristirahatan Biru untuk terakhir kalinya. Ia duduk di sana, bersandar pada pohon besar, menatap langit yang dipenuhi bintang. Dengan senyum tipis, ia berbisik, "Aku lelah, Biru. Bolehkah aku beristirahat sekarang?" Angin berhembus lembut, membawa suara samar yang terdengar seperti dengkuran lembut serigala. Humairah tersenyum, menutup matanya perlahan, dan pergi dengan damai. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Humairah bersandar di bawah pohon dengan senyum damai di wajahnya. Mereka menguburkannya di tempat yang sama dengan Biru, sehingga mereka bisa tetap bersama selamanya. Hutan itu akhirnya dijadikan kawasan lindung dan tidak ada manusia yang berani merusaknya lagi. Penduduk desa percaya bahwa pada malam bulan purnama, jika kau berjalan ke tengah hutan dan mendengarkan dengan hati yang terbuka, kau bisa mendengar suara langkah ringan seorang gadis dan auman lembut seekor serigala yang masih berlari bersama. Karena bagi mereka yang percaya, Humairah dan Biru tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya kembali ke tempat yang lebih bebas, di mana tidak ada perpisahan lagi. Bertahun-tahun setelah kepergian Humairah, hutan tempat ia tinggal tetap berdiri megah, tak tersentuh oleh tangan manusia. Tidak ada lagi pemburu yang berani menginjakkan kaki di sana, dan tidak ada lagi yang berani merusak keseimbangan alam yang telah dijaga dengan pengorbanan.
Penduduk desa sering datang ke tepi hutan, berdiri dalam diam, mengenang kisah gadis kecil yang dibesarkan oleh seekor serigala hitam, kecoklatan. Mereka tidak lagi menyebut Humairah sebagai anak yatim piatu yang dibuang, melainkan sebagai penjaga hutan biru yang cintanya terhadap sahabatnya melampaui kehidupan. Suatu malam, di bawah bulan purnama yang terang, seorang anak kecil dari desa berkata kepada ibunya, "Ibu, lihat, itu Humairah." Di antara pepohonan yang bergoyang tertiup angin malam, mereka melihat dua bayangan berlari bersama. Seorang gadis dengan rambut panjang terurai dan seekor serigala besar dengan mata bersinar keemasan. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya ilusi atau memang roh Humairah dan biru yang telah kembali ke rumah mereka. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak pernah benar-benar berpisah. Mereka masih berlari bersama, bebas di dalam hutan yang mereka cintai selamanya.